Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Makasih udah menyukai live. Makasih kak yang sudah tap-tap layar. Aku mau nge-live sampai azan Isya aja. Sebentar aja. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membacain lagi buku tentang kisahnya istri Rasulullah, Khadijah. Kisah keromantisan dan suka duka Rasulullah sama Bunda Khadijah. Kemarin sebelumnya kita udah bahas sampai bab 5 dan sekarang masuk ke bab 6. Saat Khadijah sudah menikah dengan Rasulullah dan udah menjalanin rumah tangganya. Kalau sebelumnya kan pas sebelum bertemu, pas masa remaja, masing-masing gimana, sebelum menikah gimana Bunda Khadijah menjalanin rumah tangganya sama suaminya sebelumnya. Sini nak, masuk sini. Jangan dikunciin nih. Sini. Jangan ditutup di. Bab 6, kita baca bab 6 ya. Demi Allah, tiada lagi pengganti yang lebih baik daripada Khadijah, yang beriman saat semua orang mengingkariku, yang percaya kepadaku ketika semua orang mengatakan aku dusta, yang mengorbankan semua hartanya tatkala semua orang berusaha mempertahankan hartanya, dan dari dirinya lah aku mendapatkan keturunan. Begitulah pujian Rasulullah kepada Khadijah, istrinya yang tercinta, seorang istri sejati, muslimah yang dengan segenap kemampuan dirinya, dia berkorban demi kejayaan Islam. Dia berkorban di masa-masa perjuangan Islam. Saat semua orang masih memusuhi Rasulullah, saat semua orang masih menimpuki Rasulullah dengan kotoran, dengan batu sampai berdarah, saat semua orang memfitnah Rasulullah dan semua orang ingin membunuh Rasulullah, disitulah kesetiaan istri itu diuji ya. Kalau mungkin zaman sekarang istri-istri kalau suaminya bangkrut aja udah langsung lain, langsung ditinggal. Atau kalau suaminya sakit langsung ditinggal juga. Kalau ini Bunda Khadijah radhiyallahu anha setia, bahkan dalam keadaan paling rendahnya, di titik paling rendah, bahkan dari Bunda Khadijah itu kaya raya sampai semua hartanya habis untuk Rasulullah dan untuk Islam. Makasih ya kak, cinta sejatinya Bang Ginda ya, cinta sejatinya dan istri yang tidak dipoligami sama Rasulullah. Dan perjalanan kehidupan rumah tangganya ini lama. Setelah beliau meninggal baru Rasulullah ada istri dan Rasulullah melakukan poligami. Tapi sama Bunda Khadijah berdua sama anak-anaknya.
Rasulullah mencintai Khadijah hingga akhir hayatnya Khadijah. Bahkan hingga akhir hayatnya Rasulullah juga, walaupun Rasulullah sepeninggal Khadijah itu punya beberapa istri, tapi beberapa istri ini malahan dibuat cemburu sama Rasulullah yang selalu memuji-muji almarhumah. Halo Umi, ini kakak, Masya Allah, kakak Nafisha. Jangan lupa tap-tap layar kakak. Tap. Siapa yang harus kuberitahu? Siapa yang akan mempercayai aku? Tanya Rasulullah kepada Khadijah pada suatu hari setelah percakapan panjang mereka. Setiap kali Jibril mendatangi beliau, karena gembira melihat Rasulullah tidak ragu lagi terhadap misinya, Khadijah berseru, "Setidaknya engkau dapat mengajak aku sebelum orang lain, sebab aku percaya padamu Rasulullah." Istri yang wafa, Masya Allah. Jadi dengan keceriaannya Bunda Khadijah, Rasulullah pesimis masalah setelah diberikan wahyu. Karena setelah diberikan wahyu nggak bisa diam saja. Setelah diberikan sebuah misi untuk memperluas agama Allah, Rasulullah harus istilahnya memasarkan agama Islam, menyebarluaskan, mendakwahkan agama Islam. Tapi Rasulullah di sini bilang, siapa ya yang harus aku beritahu? Maksudnya siapa nih yang mau kita jelasin tentang Islam terlebih dahulu? Siapa yang akan mempercayai aku? Karena apa yang Rasulullah bawa, bahwa ada sosok malaikat yang membuat Rasulullah berubah status menjadi Rasul, menjadi utusan Tuhan, yang tadinya manusia yang menjalani kehidupan normal seperti manusia biasanya gitu, tumbuh dewasa. Meskipun Rasulullah memang sudah dari awal sudah maksum ya, tapi Rasulullah nggak tahu nih, tiba-tiba turun malaikat Jibril, ada tugas untuk menyebarkan Islam, dan Rasulullah agak sedikit ragu di awal mula. Awal-awal itu biasanya kita kalau mau memulai sesuatu banyak takutnya ya, banyak kayak misalnya kita mau jualan, nanti siapa ya yang beli, atau kita mau bikin video, atau kita mau kayak misalnya kita mau mulai TikTok gitu, nanti siapa ya yang nonton. Nah Rasulullah nih disuruh berdakwah sama Allah melalui Jibril. Siapa ya yang harus aku beritahu dahulu? Siapa yang akan mempercayai aku? Dan Bunda Khadijah dengan gembiranya berkata, "Setidaknya engkau dapat mengajak aku sebelum orang lain, sebab aku percaya padamu." Bunda Khadijah diceritain ada malaikat sebesar dari barat ke timur sayapnya, itu percaya aja sama suaminya gitu. Walaupun kalau misalnya zaman sekarang ini kayaknya kayak ngelindur apa kayak lagi mimpi apa gimana gitu, diceritain hal-hal goib kayak gitu kan. Tapi Bunda Khadijah optimis banget jadi istri gitu. Alhamdulillah Umi udah 2000 aja. Iya tadi karena teman-teman pada tap-tap layar, jadi alhamdulillah. Semoga aja tersebar ya video live-nya. Rafael sama Abi. Rafael di dapur sama Abi. Kita lanjut lagi ya. Rasulullah SAW sangat gembira dan membacakan syahadat kepada Khadijah. Dan Khadijah pun bersyahadat dan beriman. Rasulullah SAW tidak menikah selama Khadijah masih hidup. Rasulullah hanya setia pada Khadijah selama Khadijah masih hidup. Bahkan ketika Khadijah telah wafat pun, Rasulullah tidak pernah melupakannya atau berhenti mencintainya. Rasulullah sering mengunjungi makamnya Khadijah, sering mendoakan Khadijah, sering bercengkrama juga, seakan-akan Khadijah ada di sana. Walaupun Rasulullah nggak bisa dengar Khadijah ngomong apa, tapi ya kerinduan itu membuat Rasulullah tuh masih merasakan Khadijah itu masih berada di atas tanah gitu, masih hidup.
Perkawinan mereka berlangsung selama 25 tahun. Selama 25 tahun itu nggak sebentar loh. 25 tahun itu udah sangat panjang. Udah apa ya, kalau di zaman sekarang bahasanya kalau anniversary pernikahan itu 25 tahun tuh udah tahun-tahun perak ya, tahun perak. Kalau udah 50 tuh golden, kalau nggak salah gitu. Dan Rasulullah selama 25 tahun itu ya monogami, berdua aja sama Bunda Khadijah dengan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu sampai menangis ketika dia mendengar suara saudara perempuannya Khadijah atau sesuatu yang pernah menjadi miliknya. Aisyah ini plot twist ke Aisyahnya ya. Pas Rasulullah udah menikah sama Aisyah nih. Aisyah, istri yang paling dicintai Nabi setelah Khadijah, mengatakan, "Meskipun aku tidak mengenal Khadijah, tapi aku tidak pernah lebih cemburu kepada siapapun daripada kepadanya." Padahal yang dicemburuinya adalah orang yang sudah wafat. Yang dicemburuinya adalah istrinya Rasulullah yang sudah lain alam gitu. Gak bisa lagi Rasulullah lihat kecantikannya, gak bisa Rasulullah pandangin lagi akhlaknya yang mulia. Itu sudah tinggal kenangannya aja, tapi masih membuat Aisyah itu cemburu banget sama Bunda Khadijah. Sekali waktu, kala saudara perempuannya Khadijah yang bernama Halah datang menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berseru dari luar untuk minta izin masuk. Lalu beliau gemetar karena mengingat Khadijah. Kedua bersaudara itu mempunyai suara yang sangat mirip dengan Khadijah. "Hai Umi, kakak udah ganti foto profil nih." "Iya kakak." "Kakak main HP sama siapa nih? Sama Bunda ya?" Lanjut ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Itu pasti Halah, saudara perempuannya Khadijah," kata beliau. Aisyah berkata, "Mengapa engkau masih saja mengingat-ingat wanita tua yang telah meninggal dunia itu, sedangkan Allah telah memberimu istri-istri yang baik sebagai penggantinya?" Itu kata-kata dari seorang wanita yang lagi cemburu ya. Jadi ya Masya Allah ya, mencemburui orang yang telah wafat. Wanita tua lagi dibilang sama Bunda Aisyah. Rasulullah menjawab, tidak. Aku tidak diberi pengganti sebaik dirinya. Dia beriman kepadaku ketika banyak orang mengingkari aku. Ketika mereka menolakku, dia menjadi seorang muslimah. Ketika tidak ada seorang pun yang membantu aku, dialah yang membantuku. Dia yang melahirkan anak-anakku. Allah memberikan cintaku kepadanya. Cintanya Rasulullah udah habis di Khadijah ya. Sisanya tinggal melanjutkan hidup. Masya Allah. Tapi Rasulullah kan adil ya. Ketika istri-istrinya baik, ya Rasulullah juga lebih baik lagi kepada istrinya. Rasulullah juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang mendukung Rasulullah sebagai keluarga Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan jasa-jasa orang saat Rasulullah lagi di titik terendah gitu kan. Kebanyakan orang kalau pas lagi di titik terendah ada yang nemenin, ingat. Tapi ketika udah tinggi jabatannya, entah udah enak kedudukannya, itu udah lupa sama orang-orang yang membantu dia saat dia susah gitu. Nah, jadi di sini Rasulullah bilang kata-katanya Aisyah itu tidak benar. Aisyah mengatakan, "Mengapa engkau masih saja mengingat-ingat wanita tua yang telah meninggal itu? Kan Allah telah memberikan kamu istri yang baik sebagai penggantinya." Rasulullah bilang, tidak ada yang lebih baik dari dia. Tidak ada yang lebih baik yang menjadi pengganti dirinya. Atas ucapan tersebut, Rasulullah marah besar kepada Aisyah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah marah dengan kemarahan yang belum pernah Aisyah lihat sebelumnya. Setelah kejadian itu, Aisyah memutuskan untuk tidak pernah lagi menyinggung kenangan-kenangan Rasulullah tentang Khadijah. Saking sakralnya ya,
istri pertama, istri saat-saat susah selama 25 tahun gitu kan. Masya Allah. Habis itu Aisyah gak pernah lagi mengolok-olok Bunda Khadijah. Muka Rasulullah memerah. Iya. Karena ya yang diolok-olok itu orang yang sangat berjasa dalam hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah gak mau membiarkan hal itu terjadi. Benar-benar masih cinta. Cintanya masih abadi gitu. Tiada aktivitas yang lebih Rasulullah sukai daripada menyendiri. Dia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah di Gua Hira sebulan penuh pada setiap tahunnya. Masya Allah, sebulan penuh ya di dalam gua. Kayak gak mau mikirin hal lain dulu gitu. Mau menyendiri, bertafakur, mendekatkan diri sama Allah. Dia tinggal di dalamnya beberapa malam dengan bekal yang sedikit untuk menjauhi perbuatan yang sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, yakni menyembah berhala. Khadijah tidak merasa tertekan dengan tindakan Nabi Muhammad yang terkadang harus berpisah jauh darinya. Khadijah tidak pula mengusir kegalauannya dengan banyak bertanya ataupun mengobrol yang tidak berguna. Khadijah mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu suaminya dengan cara menjaga dan menyelesaikan tugas yang harus dia kerjakan di rumah. Apabila Khadijah melihat Nabi SAW pergi ke gua, kedua matanya senantiasa mengikuti suaminya terkasih dari jauh, sampai tidak nampak lagi. Bahkan terkadang dia juga menyuruh orang-orang untuk menjaga Rasul tanpa sepengetahuan beliau, agar tidak mengganggu suaminya yang sedang menyendiri. Di sini kita bisa ngelihat ya, Bunda Khadijah itu gak banyak cerewet gitu, gak banyak bawel, gak banyak nuntut. Suaminya pengen menyendiri, pengen LDR sebulanan di gua, gak banyak ngomel gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah, Masya Allah. Kalau zaman sekarang istri-istri itu ya sering menuntut haknya gitu kan. Ya istri-istri itu cerewet, bawel gitu. Apakah masih ada seseorang yang setulus Bunda Khadijah? Insya Allah masih banyak orang-orang yang Bunda Khadijah kan idolanya nih. Orang-orang yang ngefans sama Bunda Khadijah insya Allah mencontoh juga apa yang diidolakannya. Cuman ya mungkin kita harus mencarinya di tempat-tempat yang bagus, kayak di majelis atau di sekolah-sekolah pesantren gitu. Karena kan ilmu agama itu mempengaruhi ya. Sebenarnya yang mempengaruhi perilaku seseorang itu ada banyak hal, kayak masa kecilnya, terus cara dia cara reaksi dia terhadap kehidupan. Misalnya ada dua orang yang Allah kasih kemiskinan, tapi yang satu memberontak dengan terus mencari nafkah yang haram, yang satunya lagi bersabar cari nafkah yang halal, berdoa, banyak berdoa. Itu kan respon dari manusianya pribadi masing-masing. Dan juga ada andil dari ilmu agama. Jadi ilmu agama itu yang membuat seseorang itu ngerem untuk mengikuti hawa nafsunya. Misalnya dia pengen marah-marah, dia tahu la takdob walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga, dia tahan amarah itu. Jadi banyak sih yang membuat perilaku seorang itu akhlak mulia atau menjadi akhlak yang buruk gitu. Karena zaman ini hijab bukan sebuah jaminan, Kak. Iya, hijab bukan sebuah jaminan. Tapi lebih baik patuh pada satu sisi, kayak berarti dia patuh menjalani hijab dia kan. Hijab itu kan kewajiban, nggak bisa tidak kan. Dia patuh di sisi itu. Tapi kalau hijabnya juga sesuai syariat ya. Kalau misalnya cuman membalut, berarti itu belum berhijab. Atau kelihatan rambut, belum, masih proses lah, masih proses. Kita doain aja. Makasih yang udah tap layar. Kita lanjut ya, tadi sampai mana itu? Oh iya, Bunda Khadijah tidak banyak menuntut, nanya-nanya juga.
Bunda Khadijah juga tidak banyak ngobrol atau bertanya-tanya yang tidak berguna kepada Rasulullah. Kayak misalnya kalau misalnya kita bayangkan ya di posisi Bunda Khadijah menikah sama seorang yang lebih muda dari kita, terus juga hartanya masih banyakan kita, tiba-tiba ini suami pengen menyendiri di gua, menyendiri aja gitu, nyari nafkah juga berhenti, terus membantu rumah tangga juga berhenti kan, karena semua dirinya ada di sana kan selama sebulan gitu. Tapi ya sabar aja, karena tahu gitu suaminya memang orang baik, tahu suaminya butuh waktu, mungkin berat banget beban dakwah itu gitu, butuh kekuatan untuk menguatkan hatinya dulu gitu sebelum dia bertindak, sebelum action untuk dakwah gitu. Makasih yang udah menyukain live, semoga semakin tersebar live-nya, amin. Sepanjang hidup bersama Rasulullah, Khadijah begitu setia menyertai baginda dalam setiap peristiwa, baik suka maupun duka. Setiap kali suaminya pergi ke Gua Hira, Khadijah pasti menyiapkan semua bekal dan keperluannya. Seandainya Rasulullah agak lama tidak pulang, maka Khadijah akan meninjau untuk memastikan keselamatan Rasul. Sekiranya Rasul khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar menunggu sampai Rasulullah pulang. Jadi teman-teman, antara rumah Bunda Khadijah dengan Gua Hira itu kalau jalan kaki itu agak jauh ya. Agak jauh, dan Bunda Khadijah dalam kondisi umur yang udah lumayan dewasa lah. Udah lumayan lebih tua lah dari Rasulullah kan, lebih tua 15 tahun. Berarti kan kita bayangkan ini ibu-ibu udah paruh baya. Ibu-ibu paruh baya jalan ke Gua Hira, sementara Gua Hira itu terjal. Kita bayangin ibu-ibu paruh baya naik hiking gitu, naik ke gunung. Itu demi kesetiaannya dengan suaminya buat ngasih makan gitu. Kalau istri zaman sekarang boro-boro, bukan zaman sekarang ya, kalau istri yang tidak solehah gitu, boro-boro perhatian sama suaminya, ya cuman nyediain makanan yang ada di rumah itu aja kadang nggak mau gitu. Tapi itu juga tergantung feedback suaminya juga ya, karena kita nggak bisa saling menuntut. Kalau suaminya baik, insya Allah istri juga baik ya, karena Rasulullah juga sangat-sangat orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Bunda Khadijah juga Allah pasangkan kepada Rasulullah karena beliau juga orang yang sangat baik terhadap suaminya gitu. Iya, tebing, wow, nafkah nggak ada, auto diusir. Ya sebenarnya sama aja sih, suami zaman sekarang, istri zaman sekarang. Suami zaman sekarang tuh kadang nggak mengerti perasaan istrinya, kadang membanding-bandingkan, karena perempuan itu kan perasaannya halus gitu. Maaf mau tanya Kak, kalau istri sudah hijrah, usaha menjauhi musik, tapi suami masih tidak sengaja mendengarkan musik karena urusan pekerjaan. Sebenarnya kalau kakak mengambil hukum musik itu haram mutlak, kayak semuanya haram nih, mau yang baik, mau yang tentang Allah, mau kayak Maher Zain, Opik gitu, semuanya kakak nggak mau. Ya kakak doakan saja suaminya supaya ikut hijrah sama kakak. Tapi aku mengambil hukum musik yang haramnya jika menyesatkan, yang haram jika melalaikan gitu. Jadi kalau misalnya ada syair-syair, lirik-lirik yang membuat kita justru ingat sama Allah dengan mendengarkannya, aku masih mengambil itu hukum yang boleh Kak. Tapi kalau kakaknya percaya dengan hukum musik itu yang haram mutlak, kakak doakan aja semoga satu keluarga sama mengambil hukum yang haram mutlak gitu. Jadi tidak ada perbedaan gitu Kak. Kak, gimana sih lawan nafsu? Susah banget, udah taubat tapi kok pengen maksiat lagi. Kakak Ezerin. Aku lagi di Pekanbaru, lagi azan nih sekarang. Kita denger azan dulu ya.
Tapi bukan masjid terdekat aku sih, masih sayup-sayup yang agak jauh. Ya kakak doakan aja suaminya supaya sama-sama menjauhin musik yang mutlak gitu, karena kakak kan mengambil hukum musik yang mutlak haram semua, supaya nggak ada perdebatan, nggak ada marahan, perselisihan gitu. Kakak juga jelasin apa yang kakak ketahuin. Misalnya kakak jelasin musik itu nggak boleh loh, nanti mengeraskan hati. Aku pengen kamu sebagai suamiku juga seperti aku memahaminya gitu kak. Tapi kalau sama-sama misalnya suami kakak masih mendengarkan musik karena pengetahuannya bahwa musik itu nggak haram mutlak, ya ada diskusi aja di dalam keluarga kakak gitu ya. Masalahnya di sini kebanyakan acara musik elektron, wanita berpakaian gitulah, beda dengan di Aceh. Oh, berarti di sini termasuk dari musik yang didengarkan itu musik yang melalaikan ya. Melalaikan ya, diobrolin aja kak, karena kan suami itu kadang sebagai kepala rumah tangga nggak mau digurui, tapi kita kalau mau menyampaikan pendapat boleh, kita dengan baik-baik menyampaikan pendapat kita, dan kita doain juga keluarga kita, suami kita. Semangat, semoga Allah beri keistiqomahan cari circle yang mendukung kepada ketaatan. Ya, circle itu ngaruh banget ya, karena kita itu kayak hampir terpengaruh, niru-niru sama orang yang ada di sekeliling kita. Suami sebenarnya sudah belajar dan memahami juga kak, tapi karena pekerjaan mau gak mau dengar dan ketemu. Kerjaannya berarti di tempat hiburan atau acara musik gitu ya kak, tempat konser gitu. Lebih baik kalau misalnya memang tempat-tempat yang seperti itu, kalau memang tempat yang seperti itu ya, lebih baik kita ikhtiar cari rezeki di tempat lain gitu. Sering gurah ya, penasaran suaranya kayak rutin gurah. Enggak, dulu pas, sekarang kan umurnya 30. Pas aku masih SMP itu sering gurah karena aku ada sinusitis bawaan dari lahir gitu. Emangnya lain ya kalau suara gurah itu. Aku agak-agak bindeng gitu aja sih. Dan ini lagi plong kok. Kalau lagi flu banget bener-bener kayak bahkan nggak bisa ngomong gitu, susah. Pengamanan wilayah kak, kadang mengamankan semua kegiatan dari pengamanan wilayah. Dari kadang-kadang pemerintah kabupaten gitu ngadain kayak pesta warga gitu ya. Aku taunya gitu sih, kalau misalnya pengamanan wilayah kan, misalnya bupati entah ulang tahun wilayah yang keberapa gitu kan, ngundang artis atau ngundang ustadz kayak gitu ya. Tapi itu kan sesekali aja ya, nggak selalu gitu kan, nggak selalu ada pesta kan kak. Ya diobrolin aja kak baik-baik, kalau misalnya memang kakak benar-benar nggak nyaman sama pekerjaan suami kakak, mungkin bisa ikhtiar cari pekerjaan lain tanpa harus berhenti dulu ya sebelum ada rezeki lain gitu. Nanti malahan jadi zolim ke keluarga. Dilanjutkan ceritanya tentang Bunda Khadijah. Oke. Makasih ya yang udah komen-komen. Aku jadi nggak merasa sendirian bikin video. Banyak temennya di sana di layar-layar yang lain. Jangan lupa tap-tap layar. Lanjut. Itu masih satu masjid ya, padahal di sekeliling aku ada 3 masjid.
yang azan. Ya betul, banyak kali lah acara. Apalagi Agustusan nih musik terus isinya. Makasih ya Kak atas jawabannya. Ya Kak, kalau lagi musim acara-acara memang banyak, tapi sehari-hari kan nggak terlalu banyak acara. Jadi mungkin pas yang dijaga paling rumahnya bupati, atau yang dijaga bukan pesta-pesta lagi kan. Aku pengen istiqomah Kak, tapi circle itu ngaruh banget. Banyak yang pacaran, banyak yang ngomong kasar. Kalau ngomong kasar itu jangan kita ikutin, karena kayak misalnya orang kalau ngomong ada yang ujungnya entah, mohon maaf, itulah pokoknya misalnya ujungnya ego gitu misalnya, atau ego, atau ujungnya NJIR atau NJIeng gitu kan. Itu kayak kebiasaan, dan setiap kita ngomong dapat dosa, ngomong kotor. Sementara itu udah refleks di kita. Gimana kalau kita yang untuk menjauhin banget, nggak usah ya kita punya musuh, tapi coba kita cari komunitas pengajian. Jadi nanti kita sibuknya ke teman-teman yang ini nih, yang soleh-soleh. Dan sama teman yang tadi ngomong kasar itu nggak bermusuhan, tapi tidak dekat aja gitu. Rutinin live-nya untuk membawa kebaikan, insya Allah. Aku tadi subuh live bacain terjemah Al-Quran, karena kan kita kadang-kadang baca Al-Quran Arabnya aja, tapi kita nggak tahu tuh maknanya, padahal maknanya itu luar biasa mempengaruhi hidup kita gitu kan. Insya Allah besok pagi mau bacain terjemahnya lagi. Tapi aku lanjutnya dikit aja lagi nih ya, karena mau sholat isya, habis itu dimatikan lah ini HP-nya. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai Bunda Khadijah meninjau dan memastikan keselamatan Rasul. Perbekalan Rasul. Kerja di mana Kak? Tidak kerja di rumah saja, jadi ibu-ibu. Tadinya aku kerja sebagai guru SD. Rasulullah SAW tinggal di dalam gua tersebut hingga batas waktu yang Allah kehendaki. Sampai datanglah Jibril dengan membawa wahyu dari Allah pada bulan Ramadan. Jibril datang membawa wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan Al-Qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya Nabi SAW keluar dari gua menuju rumah di kegelapan fajar. Gelap-gelapan Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan, habis melihat makhluk yang luar biasa tidak pernah dilihat seumur-umur. Dalam keadaan khawatir, menggigil dan berkata kepada istrinya, selimutilah aku, istriku. Khadijah segera mendekap Rasulullah dengan lembut dan berusaha menenangkan hati suami yang ditaatinya. Setelah tenang, Rasulullah menceritakan kepada Khadijah apa yang telah dialaminya. Rasulullah mengutarakan seluruh isi hatinya, seluruh kekhawatirannya, bahwa apa yang telah terjadi padanya adalah semacam ilusi yang luar biasa dialami oleh para penyihir atau tanda-tanda awal kegilaan. Gimana ya kalau misalnya kita bayangin jadi Bunda Khadijah nih, suami hilang sebulan di gua, bukan hilang, menyendiri di gua sebulanan, gak bawa apa-apa, makanan kita yang nganter, pulang-pulang cerita tadi habis ngelihat makhluk gede banget. Mungkin kita udah mencibir suami gitu, apaan sih nih pulang dari gua kesambet mungkin gitu kan. Tapi Bunda Khadijah menyelimuti, mendekap, mendengar gitu, menjadi telinga yang mendengar gitu, walaupun apa yang diomongin Rasulullah nggak masuk akal. Walaupun itu fakta, Jibril datang itu fakta, tapi kan manusia yang tidak bisa melihat goib ini, kita kan tidak bisa melihat goib ya, diceritakan tentang hal goib kayak gitu, apa percaya nggak percaya gitu. Tapi
Khadijah menenangkan, menyelimuti, mungkin juga yang tidak direwayatkan mungkin juga mengusap, mungkin memeluk, mungkin nggak mungkin lah istri yang sebaik Khadijah dengan kondisi suaminya yang menggigil kayak gitu, nggak mungkin nggak dia papain, pasti ditenangkan, dipeluk, disayang, ditenangkan gitu. Khadijah dengan lembut berkata kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, demi Allah, Tuhan tidak akan mengecewakanmu, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu memupuk dan menjaga keluarga, serta sanggup memikul tanggung jawab selama ini. Dirimu dikenal sebagai penolong kaum yang sengsara, sebagai tuan rumah yang menyenangkan tamu, sebagai orang yang ringan tangan dalam memberi pertolongan, selalu berbicara jujur dan benar, setia kepada amanah. Bergembiralah, tentramkanlah hatimu suamiku, demi Allah yang menguasai diri Khadijah ini. Engkau ini benar-benar akan menjadi utusan Allah bagi umat kita." Khadijah nggak meremehkan cerita Nabi, cerita Rasulullah atas turunnya wahyu, atas surat Al-Alaq ini. Tapi Khadijah menguatkan gitu. Khadijah membuat Rasulullah tuh percaya bahwa ini bukan ilusi, membuat Rasulullah tuh percaya ini engkau tuh tidak gila. Ini memang wahyu dari Allah, karena selama ini Rasulullah tidak ada tanda-tanda kegilaan. Rasulullah selalu menjadi orang terbaik yang pernah Khadijah lihat gitu. Menjadi tuan rumah yang paling baik terhadap tamunya, orang yang paling baik terhadap orang sengsara, orang yang paling baik terhadap orang miskin, orang yang paling jujur, tidak pernah bohong, orang yang jika diberi amanah selalu menjaga amanah itu. Karena Bunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah kan bosnya Rasulullah ya, dan Rasulullah itu adalah anak buahnya, pegawainya gitu, dan Rasulullah itu sangat membanggakan, sangat bagus ketika menjadi pegawainya Bunda Khadijah gitu. Dan Bunda Khadijah percaya ini bukan ilusi, tapi memang karena keagungan akhlak Rasulullah, Tuhan jadi memilih Rasulullah untuk diberikan amanat beban besar ini gitu. Kalau zaman sekarang pulang kerja telat setengah jam, diinterogasi berjam-jam karena mungkin keseharian suaminya mungkin tukang tipu atau suaminya tukang mata keranjang ya, jadi istrinya ngomel gitu, ngapain aja nih telat tuh, entah orang mana lagi yang dilirik tuh. Tapi kan Bunda Khadijah menilai selama ini suaminya itu seperti apa gitu, dan Bunda Khadijah mengeluarkan kata-kata seperti ini itu tercermin dari akhlaknya Rasulullah yang sepanjang ini Bunda Khadijah ketahui gitu, dan akhlaknya Bunda Khadijah juga yang membuat Bunda Khadijah sebijaksana ini menjadi seorang istri gitu. Lanjut. Namun tindakan itu belum cukup bagi seorang istri yang cerdas dan bijaksana. Lantas Khadijah segera pergi menemui putra pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Ia menceritakan perihal hal yang terjadi pada diri Rasulullah. Maka Warokoh pun berkata, "Demi Tuhan yang jiwa Warokoh ada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan kepadaku adalah benar, maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubro, sebagaimana yang telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh." Jadi masyarakat di sana itu kan sepeninggalnya Nabi Isa alaihissalam ada kekosongan kenabian, dan mereka itu banyak yang hafal kitabnya Nabi Musa, banyak yang hafal kitabnya Nabi Isa, bahwa di dalam kitab itu disebutkan akan ada nabi terakhir. Jadi memang masyarakat yang soleh-soleh, yang masih memegang agama Allah, yang tidak menyembah berhala, tidak minum arak, tidak berjudi gitu, masih lurus-lurus aja hidupnya, tapi belum ada utusan Tuhan, belum ada Rasulullah gitu. Maksudnya belum ada kenabian selanjutnya. Dan Rasulullah baru mulai menceritakan kenabian ini. Akhirnya orang-orang soleh itu kayak mengverifikasi gitu, bahwa oh ini ternyata orangnya yang diceritakan dalam kitabnya Musa, dalam kitabnya Isa, ini Rasulullah Muhammad orangnya gitu, yang ditunggu-tunggu sebagai nabi terakhir, penutup nabi-nabi.
Karena banyak juga pendeta yang menanti nih kenabian. Pendeta-pendeta kan sebelum ada Rasulullah kan mereka masih Nasrani, masih memegang teguh kitab Injil sebelum adanya kitab Al-Quran. Di Injil itu diceritakan, di Taurat diceritakan ciri-ciri kenabian yang ada pada Rasulullah, dan mereka kenal ciri-ciri kenabian itu. Dan ketika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa ini adalah nabi terakhir. Maka kata Warokoh, sungguh telah datang sebagaimana telah datangnya Musa, Isa, dan Nuh. Oh, berarti Nabi Muhammad nabi terakhir ya? Iya, nabi terakhir, nabi penutup. Gak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Yang kayak gini sepi, yakin banyak pelajaran ini. Masya Allah. Aku habisin di ini aja ya, lembaran ke-76 ya teman-teman. Habis itu aku mau sholat. Nanti next kita live lagi, tapi jangan lupa di follow biar akunya nggak hilang dari FYP kalian, biar akunya bisa kasih notifikasi. Oke. Terima kasih. Tatkala melihat kedatangan Rasulullah, Warokoh berkata, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi bagi umat ini. Pastilah mereka akan mendustakanmu, pastilah mereka akan menyakitimu, mengusirmu, memerangimu. Pasti mereka akan mengatakan engkau berdusta. Seandainya aku masih menemui hari itu, sungguh aku akan menolong agama Allah. Sungguh aku akan termasuk penolong-penolong engkau. Ya Warokoh tahu gitu, karena Musa juga didustakan, Isa juga, Nuh juga kan. Nabi-nabi sebelumnya ini kondisinya gimana gitu? Kondisi Nabi Musa dikejar oleh prajuritnya Fir'aun, dikejar mau dibunuh. Bukan cuma Nabi Musanya yang mau dibunuh, tapi seluruh pengikut Nabi Musa, orang-orang Islam yang ada di zamannya Nabi Musa semuanya mau dibunuh. Dan lari pontang-panting ke hutan, ke gunung, kemana, sampai di tepi laut nggak ada nih, karena manusia kan nggak bisa bernapas di dalam air. Ya udah nih, Nabi Musa juga nggak tahu bahwa Allah akan membelahkan laut itu untuk jalannya orang Muslim. Ya Allah, hamba udah berpasrah ya Allah. Di belakang ada prajurit dengan semua tombaknya yang udah tajam, pisau, semuanya udah, panahnya udah, semuanya di belakang tuh udah ngeri, orang-orang beringas. Di belakang tuh prajuritnya Fir'aun mau ngebunuh mereka. Di depan ada lautan. Kalau nyemplung pasti mati, nyemplung pasti meninggal. Entah dimakan ikan yang bergigi taring, entah langsung meninggal karena gak bisa berenang kan. Tapi Allah membukakan kekuasaannya, terbelah itu lautan yang setinggi, mungkin lautan itu kedalamannya dalam banget ya. Kayak kalau kita lihat di ilmu pengetahuan gitu, kedalaman lautan itu lebih dalam daripada ketinggian bangunan yang paling tinggi, lebih tinggi daripada Burj Khalifah gitu kalau kita di dasarnya gitu. Tapi itu Allah bukakan lebar-lebar. Pas prajuritnya mau ikutannya melewati itu, Allah tutup lagi. Pas Nabi Musa udah keluar di sisi laut yang satunya, mereka masih jalan di tengah-tengah, Allah tutup lagi. Dan Nabi Isa, apalagi Nabi Isa dikejar sama orang-orang yang gak suka dakwah Islamnya Nabi Isa. Dikejar, mau diapain Nabi Isa? Mau disalib. Disalib itu tangan kita dipaku, tangan kita ini dipaku di kayu, dipaku ya, bukan diikat ya, dipaku. Tangan kanan kiri dipaku, kaki dibiarin menggantung. Jadi dari tangan inilah semua beban badan kita itu tertarik di situ. Itu Nabi Isa mau digituin sama umat yang didakwahinya. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa naik ke atas langit. Allah serupakan manusia lain yang disalib sama orang-orang Yahudi waktu itu. Dan diceritakan juga sama Warokoh, aku khawatir ketika Muhammad
menyatakan dirinya adalah seorang nabi utusan Tuhan, takdirnya akan seperti nabi-nabi yang lain ini. Dikatakan di sini oleh Warokoh, mereka akan menyakitimu, mereka akan mengusirmu, memerangi kamu, dan seandainya aku masih hidup di hari itu, ketika engkau diperlakukan seperti itu, aku akan menolong agama Allah, kata Warokoh, kata saudaranya Bunda Khadijah tadi. Jarang nemu room kayak gini, banyak lah room yang ceramah-ceramah gitu. Lagi ya, kita cerita lagi ya. Semoga berkah ya teman-teman. Kemudian ia mendekat kepada Rasulullah dan mencium ubun-ubun Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, apakah mereka akan mengusir aku? Warokoh menjawab, betul. Pada umat setiap nabi pasti ada orang yang menentang. Kalau aku masih mendapatkan masa-masa itu, kalau aku masih hidup pada masa-masa itu, aku akan menolong engkau Muhammad. Setelah mendengar penuturan Warokoh, jiwa Nabi Muhammad menjadi tenang karena ada yang membela. Rasulullah mengetahui bahwa akan ada banyak kendala di depannya, akan ada banyak rintangan dan beban saat mula-mula berdakwah. Rasulullah menyadari bahwa itu adalah sunatullah bagi para nabi. Itu adalah ketetapan bagi para nabi dan orang-orang yang mendakwahkan agama Allah. Apakah ada wanita lain yang dapat menyambut sedemikian baik peristiwa ini? Saat Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, seperti yang dilakukan oleh Khadijah. Apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada suaminya pada saat menghadapi peristiwa-peristiwa itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang istri kepada suami yang dilandasi oleh iman. Sedikit pun Khadijah tidak merasa ragu-ragu di dalam hatinya. Sudah habis halaman 76. Sebenarnya masih ada di bab ini. Masih ada 3 halaman lagi sih. Lanjut aja ya sampai habis babnya. Masih ada 3 halaman lagi. 2 lembar lagi, yaudah aku lanjut ya sampai bab ininya habis. Pas kan sampai 1 bab gitu. Kecintaan Khadijah bukanlah sekedar kecintaan kepada suami, tapi karena berlandaskan iman. Iman yang kuat tentang keesaan Allah. Segala pengorbanan untuk suaminya adalah ikhlas untuk mencari keriduan Tuhan. Allah Maha Adil dalam memberi rahmatnya. Setiap amalan yang dilaksanakan dengan keikhlasan pasti mendapatkan ganjaran yang baik. Ia yang disalib itu Yudas Iskariot, orang yang ingin menyerahkan Nabi Isa kepada Rabi Yahudi. Wallahu alam ya. Ada 2 pendapat sih Kak. Ada pendapat yang pertama, orang yang jahat kepada Nabi kan, orang yang ingin menyerahkan Nabi Isa kepada Rabi Yahudi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini adalah orang yang siap mati syahid, ingin menggantikan Nabi Isa. Jadi ketika beliaunya disalib, beliau termasuk orang-orang yang gugur dalam syahid. Tapi ada 2 pendapat itu sih. Yang satunya orang yang munafik, yang mau mencelakai Nabi Isa. Yang kedua ada memang orang yang menyerahkan dirinya, kehidupannya, sama seperti Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah mau dibunuh kan, udah dikepung rumahnya, tapi Ali bin Abi Thalib yang tidur di kasurnya Rasulullah, karena kalau orang tuh asal bunuh aja tanpa melihat selimutnya, tanpa dibuka, asal tusuk aja, yang ketusuk Ali bin Abi Thalib. Nah mungkin ada 2 pendapat itu Kak. Wallahu alam ya, yang benar yang mana, riwayat yang mana. Tapi ya Masya Allah, Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Nanti Nabi Isa akan hadir lagi di akhir zaman, season 2 kehidupannya sama manusia-manusia akhir zaman, hidup bersama manusia akhir zaman nanti Nabi Isa. Selanjutnya, Bunda Khadijah mengatakan janji Allah itu pasti benar. Kesetiaan Khadijah tidak hanya menghasilkan kekuatan yang mendorong kegigihan perjuangan Rasulullah, namun juga membawa berkah yang besar kepada rumah tangga mereka berdua.
Anak-anak yang lahir dari rahim Khadijah adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Keturunan Rasulullah merupakan insan yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah. Hal ini menghasilkan kekuatan yang membantu meningkatkan perjuangan Islam. Kayak anaknya Bunda Khadijah itu salah satunya Fatimah kan. Fatimah itu persis sama Rasulullah SAW, akhlaknya persis, cuman dalam bentuk fisik perempuan ini Fatimah ini, Sayyidah Fatimah. Karena akhlaknya diajarkan oleh ibunya yang bijaksana, yang berakhlak mulia, kemudian diajarkan akhlak juga oleh ayahnya yaitu Rasulullah. Lahirlah orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi anak Rasulullah yang laki-laki meninggal pada usia-usia anak-anak, usia kecil. Karena kan Rasulullah yang sampai dewasa anak-anaknya itu yang perempuan aja ya. Khadijah membela suaminya dengan harta dan dirinya demi menegakkan kalimat tauhid, serta selalu menghibur dalam duka dan derita yang dialami Rasul dalam gangguan kaumnya yang masih saja ingkar terhadap kebenaran agama Islam. Khadijah menangkis segala serangan caci maki yang dilancarkan oleh orang-orang hartawan Quraisy. Kesetiaan Khadijah diimbangi oleh kecintaan Nabi Muhammad yang sangat besar kepadanya, seolah-olah cinta Rasulullah tanpa batas. Rasulullah pernah bersabda, wanita yang utama dan yang pertama akan masuk surga ialah Khadijah binti Khuwailid, lalu Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Jadi yang Rasulullah sebutin ini adalah empat ratunya surga. Khadijah, istrinya beliau, kemudian Fatimah, anak kandungnya Khadijah dan anak kandungnya Rasulullah, itu ratu juga di surga. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran, Maryam yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Asiyah yang suci, yang menjadi istri Fir'aun yang sangat keji. Jadi di sini ada 4 jenis wanita dengan ujiannya masing-masing. Khadijah dengan ujiannya memiliki suami dengan perjuangan dakwah Islam yang sangat besar. Fatimah binti Muhammad juga menjadi seorang anak yang menyaksikan ayahnya itu tersiksa dari masa kecilnya Fatimah gitu. Ayahnya dilemparin kotoran, Fatimah yang nangis, yang mengusap kotoran itu, ayahnya dilemparin batu, Fatimah yang menguatkan dengan kepolosannya, yang menguatkan ayahnya. Dan kemudian Sayyidah Fatimah ini juga orang yang meninggal muda di usia 28 tahun. Dan selama kehidupan pernikahannya itu kehidupannya miskin, karena Ali bin Abi Thalib, orang yang dia cintai, yang suaminya itu adalah pemuda yang miskin. Jadi pas Fatimah dilamar sama berbagai macam orang, soleh juga, ada yang kaya, ada yang bangsawan, tapi Fatimah maunya sama Ali, walaupun Ali orang susah gitu. Jadi rumah tangganya Fatimah ini rumah tangga yang miskin. Kemudian Maryam binti Imran, ujiannya adalah difitnah, padahal beliau adalah orang yang suci, wanita suci, tidak pernah disentuh oleh siapapun laki-laki, selalu berdoa sama Allah, selalu beribadah, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Tiba-tiba hamil, Allah kasih ujian hamil, dicibir sama satu kampung. Dicibir, bisa-bisanya kamu Maryam hamil, kamu tidak tahu ya, keluarga kamu kan keluarga terpandang, terhormat, kok kamu melakukan hal yang keji sih? Padahal orang-orang yang mencibir itu tidak tahu kebenarannya bahwa ini adalah keajaiban gitu, hamil tanpa disentuh. Kemudian Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun itu ya kita tahulah gimana ujian seorang istri yang zaman sekarang aja kalau suaminya itu ngeselin, kita kadang suka nggak sabar. Ini apalagi orang yang paling jahat gitu, Fir'aun. Dia jadi istri dari orang yang paling jahat, padahal dianya solehah. Gelap apanya?
Maaf ya kak, nanya kakak agamanya apa kak? Apa nih cerita-cerita apa nih teman-teman? Coba cerita tentang Rasulullah yang bisa buat umatnya tertawa bahagia. Imam Mahdi itu bukan. Oh, Nabi Isa itu bukan Imam Mahdi, tapi Nabi Isa nanti sholat di belakang Imam Mahdi saat udah akhir zaman ya. Yang jadi memimpin sholat Imam Mahdi, tapi Nabi Isa jadi makmum. Maaf ya kak, nanya kakak agamanya apa? Seseorang yang akan diutus oleh Allah pada akhir zaman untuk melawan Dajjal. Dia lagi mengenal Islam. Gak ada gambarnya. Masa gak ada gambarnya? Teman-teman yang lain, aku gak ada gambarnya ya? Aku gak ada gambarnya kah? Coba di komen dong teman-teman. Ada? Oh ada. Refresh dulu kak, di tempat saya ada. Aman kak? Oh iya ya. Dikit lagi nih, dikit lagi. Akunya lancar kan, gak sendat-sendat. Terlalu semangat tau-tau kalian gak dengar apa-apa. Allah memberikan karunia pada rumah tangga tersebut berupa kebahagiaan dan kenikmatan yang berlimpah. Abi pergi sama Dede? Iya, sudah kan nanti nggak usah pergi. Udah. Ya udah teman-teman, aku udahin dulu live-nya ya. Aku mau sholat, habis itu mau pergi juga. Maaf ya teman-teman. Maaf juga yang baru udah gabung, harus aku udahin. Nanti jangan lupa di follow, jadi kalau aku live ada undangan menonton live gitu. Makasih ya teman-teman atas support. Terima kasih. Assalamualaikum.